sebagian tanda-tanda alamat dari Rabb, ketika itu tidak akan manfaat lagi keimanan seseorang apabila sebelumnya dia tidak beriman, ataupun sebelumnya dia telah beriman tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Maka ketika itu tobat ditutup. Kata ahli tafsir, sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, bahwa ayat ini dzalika hina tatlu'us syamsu min maghribiha, dan ayat ini berlaku ketika matahari terbit dari arah barat. Tidak manfaat lagi iman seseorang. Para duat berhenti berdakwah, para ustadz berhenti mengajar, para penyembah berhala berhenti menyembah berhala dan mencampakkan berhalanya. Orang-orang mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin kembali kepada Allah, tangisan di mana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutup pintu taubatnya. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan sebelum datang 6 perkara. Salah satunya tulu'us syamsi min maghribiha, ketika matahari terbit dari arah barat. Karena ketika itu tidak manfaat lagi amalan seseorang. Padahal sebelumnya sudah nampak tanda-tanda kiamat besar. Muqaddimah datangnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, datangnya asap tebal. Tidak mencukupkan mereka untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika matahari terbit dari arah barat, walaupun itu 1 hari, dan hari kedua kembali kepada porosnya, terbit dari arah timur dan terbenam di barat, tapi 1 hari itu menjadikan penyesalan seluruh manusia di jagat raya ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selang 1 atau 2 hari setelahnya, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dabatun minal ard tukallimuhum anna nas kanu bi ayatina la yuqinun. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan dabatan minal ard, binatang dari perut bumi. Dan binatang ini tugasnya hanya memberikan tanda saja. Karena ketika itu iman seseorang tidak manfaat lagi. Lalu apa? Sudah terhenti sholat, terhenti zakat, terhenti puasa. Yang sebelumnya beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka berbahagia mereka. Tapi yang sebelumnya tidak beriman atau beriman dan tidak beramal soleh, maka kerugian setelahnya. Disinilah dabatul ard, tugasnya hanya memberikan tanda di wajah-wajah orang ini. Ini mukmin, ini kafir, ini mukmin, ini kafir. Itu saja. Dia hanya memberikan tanda saja dan berbicara. Berbicara ketika dia hendak menandai orang kafir yang telah bertobat. Setelah terbit matahari dari arah barat, kemudian binatang itu menunggu dari sholatnya. Setelah dia sholat, maka binatang itu mengatakan, al-an tusalli, oh sekarang kau mau sholat ya? Maka tidak diterima lagi sholat anda. Maka kemudian dipukul hidungnya dan dicap kamu kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian para ulama berselisih pendapat tentang 2 riwayat.
Karena ada riwayat yang mengatakan awal ayatin tulu'an ad-dajjal, bahwa yang pertama kali tanda-tanda kiamat muncul itu disertai munculnya Dajjal. Tapi ada yang mengatakan riwayat awal ayat tulu'an tulu'us syamsi min maghribiha, bahwa ayat yang pertama kali, tanda-tanda yang pertama kali muncul pada akhir zaman dari tanda-tanda kiamat besar adalah terbitnya matahari dari arah barat. Mana yang benar? Dajjal dulu atau matahari dulu? Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kemudian Al-Qadi Iyad dan para ulama yang lainnya berusaha untuk menjama, menggabungkan dua riwayat yang secara zahir seolah-olah kontradiktif ini. Bagaimana cara menggabungkannya? Sebenarnya dua riwayat ini tidak bertentangan. Kalau yang dimaksud tanda-tanda kiamat besar dan itu letaknya di bumi, maka diawali dengan munculnya Dajjal, karena Dajjal di bumi. Tapi kalau yang dimaksud tanda-tanda kiamat besar yang ada di langit, maknanya munculnya matahari dari arah barat. Maka tidak ada pertentangan di sini. Ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Sedikit saya cerita tentang matahari. Matahari ini diciptakan oleh Allah setelah Allah menciptakan apa yang disebut dengan siang dan apa yang disebut dengan malam. Saya tanya antum, Allah menciptakan matahari dulu atau siang dulu? Atau Allah menciptakan bulan dulu atau malam dulu? Jawab. Ada yang bisa jawab? Matahari dulu atau siang dulu? Bulan dulu atau malam dulu? Siang dulu baru matahari, gitu. Dan cahaya siang dari mana? Baik, saya jawab. Jangan bingung, ada jawaban. Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu dan ikhtilafnya bergantinya ada malam dan ada siang itu la ayat, sebagai tanda-tanda bagi orang yang punya pikiran. Kalau orang itu cerdas, sehat akalnya, diciptakan langit dan bumi, siang dan malam itu sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan matahari dan Allah tidak menyebutkan bulan. Maknanya bahwa siang dan malam sudah tercipta sebelum Allah menciptakan apa yang disebut matahari dan apa yang disebut dengan bulan.